Ganjar itu meledak dukungannya tuh karena popularitas saja kan. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kebebasan orang bisa mendapatkan kalau tidak ada kebebasan tidak ada tanggung jawab. Itu pasti. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia. Beda dengan benda gitu. Entah A, entah B, entah sampai Z. Lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Puan memang ya secara faktual agak susah, itu seperti menegakkan benang basah tuh. Kan ini kan naik-naik elektabilitasnya tuh. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja. Saya memohon kepada sahabatku Pak Rocky, pada titik tertentu berikanlah ruang untuk permakluman bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Anda yang kadang-kadang berlebihan. Mantap! Rocky Gerung tentunya kita semua sudah tidak asing dengan satu nama itu. Ya, Rocky Gerung sudah sering warawiri di dunia pertelevisian, mengomentari berita politik dan juga mengkritik, hingga terkesan memberikan nyinyiran kepada pemerintah. Orang yang mengaku kritikus sekaligus filsuf dan pakar segala pakar ini merasa bebas ngomong AIUEO di media sosial dan televisi. Hingga baru-baru ini celotehan Rocky Gerung kembali menuai kecaman berbagai kalangan. Pasalnya Rocky Gerung menyebut bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dianggap bodoh oleh kaum milenial. Memang kalau sudah sepi job semua akan caper sana-sini. Kini giliran Rocky Gerung memulai aksi. Ia dengan gamblang menyindir Ganjar Pranowo. Sebagai oposan karatan kita sudah paham bagaimana alur drama Rocky ini ke depannya. Ganjar itu meledak dukungannya tuh karena popularitas saja kan. Kan memang politik ya soal siapa tokohnya tuh, bukan apa partainya. PDIP tentu partai besar, tapi dia kan nggak punya tokoh. Pada akhirnya problem itu. Ibu Puan, Mbak Puan itu matang di dalam partai, tapi tidak matang di dalam relasi politik kan. Karena terlihat kaku dan kurang mampu untuk mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan kedarah biruan itu. Namun sayang seribu sayang, rupanya gerak-gerik Rocky ini sudah terbaca oleh Ganjar Pranowo. Hingga pada akhirnya Ganjar dengan meniru jurus catur Jokowi, melangkahkan bidaknya untuk membekuk Rocky dan merangkulnya, layaknya Jokowi merangkul Prabowo. Inikah yang diinginkan Rocky? Saat itu Rocky Gerung mengungkapkan kritik pedas dengan dalih ini, merupakan suara dari kaum milenial yang mereka titipkan kepadanya. Ia mengatakan bahwa generasi milenial yang secara demografis sekarang ini mencapai 69,90 juta jiwa atau 25,87%, mereka rata-rata lebih mengagumi praktisi politik yang bisa adu gagasan secara intelektual. Misalnya, terkait dengan Society 5.0 yang membahas persamaan gender dan hak asasi manusia. Selain itu, kaum milenial juga menginginkan perubahan dari Indonesia. Untuk itu mereka meminta ketegasan karena merekalah yang akan menjadi generasi pewaris dan pelaku pada masa Society 5.0. Saya percaya Ganjar sangat diri mengkonsolidasi ya, karena ada LSM juga di situ macam-macam. Tapi bukan saya katakan bahwa Ganjar itu bisa melenggang maju, karena Megawati punya sekian macam jurus untuk menghalangi Ganjar. Dan saya percaya pada akhirnya Megawati menang. Jadi sekali lagi ini pertandingan yang belum selesai. Atau bukan belum selesai, baru dimulai. Jadi PDIP ya sebaiknya bantengnya jangan ngamuk, baper cukup lah, tapi jangan ngamuk dulu. Sayang nanti konfliknya menjadi makin dalam di dalam internal partai. Saya ingin membandingkan mana pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba. Atas dasar itulah Rocky Gerung berasumsi bahwa pola pikir pemilu masa mendatang harus ganti. Menurutnya dalam hal ini pola pikir mengelabui yang harus disingkirkan. Pembelaan untuk Ganjar dan Puan pun bermunculan dari para kader PDIP.
Kader senior PDIP Arya Bima menilai anggapan tersebut harus dilihat dari sudut pandangnya, sehingga tidak serta-merta menyebut dua kader PDIP itu bodoh. Tetapi Arya Bima melanjutkan jika dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya, justru Rocky Gerung lebih terkenal dengan sikap kritis dan tidak sopan. Tapi kalau dikaitkan dengan milenial dengan cakupan abstraksi kekiniannya, yang lagi mencari dan membentuk diri agaknya Rocky Gerung yang terkenal cerdas dan kritis dan tidak sopan dalam berkomunikasi itu, kali ini terkesan asal ngebacot, kata Arya Bima saat ditemui Detikcom di Solo Jumat 15 Oktober malam. Nah, kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia, beda dengan benda gitu. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak. Sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda lagi ini saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatan yang justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Bahasa yang diungkapkan oleh seorang Rocky itu bahasa yang tidak banyak orang pahami dan kadang-kadang berlebihan. Saya memohon kepada sahabatku Pak Rocky, pada titik tertentu berikanlah ruang untuk permakluman bahwa tidak semua orang bisa memahami bahasa Anda yang kadang-kadang berlebihan. Menanggapi hal itu, rupanya Ganjar memberikan reaksi yang tak terduga. Ganjar Pranowo memberikan reaksi yang tak terduga usai mendapat serangan dari Rocky Gerung. Alih-alih marah lantaran disebut dianggap bodoh oleh kaum milenial, Gubernur Jawa Tengah itu malah memuji Rocky Gerung. Disebut bodoh di mata kaum milenial, Ganjar pun tak marah. Ganjar justru menyebut sosok Rocky Gerung cerdas dan hebat. Beliau orang cerdas dan hebat, kata Ganjar Pranowo saat dimintai konfirmasi Detikcom Senin 18 Oktober. Bagi Ganjar, Rocky Gerung adalah kritikus terbaik yang dia ikuti. Selain kritis, pendapat Rocky Gerung disebut bersifat analisis. Beliau kritikus terbaik yang pernah saya ikuti, kritis dan analitis, ujarnya. Ganjar Pranowo juga menganggap apa yang disampaikan Rocky Gerung tidaklah kasar. Itu tidak kasar tapi kritis, kata Ganjar. Ya, Ganjar tidak marah karena ia sudah membaca gerakan dari Rocky ini. Malah kini Rocky dan Ganjar terlihat mesra bersama dan saling memuji. Rocky menyebut Ganjar sudah matang menghadapi kritik, artinya Ganjar matang menghadapi kritik, kata Rocky saat dihubungi Selasa 19 Oktober. Sikap dan respon Ganjar ini berbeda dengan para kader PDIP lainnya, karena itulah Rocky menilai PDIP belum bisa menerima kritik. PDIP masih mentah hadapi kritik, katanya. Begitulah politik, Rocky sudah dalam genggaman Ganjar. Oposan berkarat sudah dibekukan, kini langkah Ganjar menuju 2024 terbuka lebar. Saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah tiba-tiba di sini berteriak, entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu kedunguan Anda. Ini yang terjadi Rocky, jadi kita jadi bertanya-tanya, kelompok milenial yang seperti apa? Apakah satu, dua, atau beberapa orang yang mengaku milenial kemudian mewakili puluhan juta milenial yang lain begitu? Adalah upaya untuk seolah-olah, ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Seolah-olah mereka mengatakan, ini yang kita perbincangkan sekarang realitanya adalah orang seakan-akan mengatakan bahwa saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah, itu pernyataan. Saya ingin membuat pernyataan yang kedua, bahwa memang dengan kebebasan, orang bisa mendapatkan, kalau tidak ada kebebasan, tidak ada tanggung jawab. Itu pasti. Hanya dengan kebebasan, orang bisa memilih. Ketika dengan kebebasan orang bisa memilih, A, entah B, entah sampai Z, lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Baik. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.